Keluarga besar penyanyi Ashanty kembali jadi sorotan publik setelah Miley Cyrus, keponakan Ashanty, terjerat kasus narkoba jenis sabu. Benarkah keluarga besar Miley seolah tutup mata pada gaya hidup bebas yang dijalani Miley selama ini? Selain Ashanty, ibunda Miley kabarnya syok berat hingga dilarikan ke rumah sakit pasca Miley ditangkap. Benarkah Miley mengonsumsi narkoba lantaran depresi berat sejak ayahnya meninggal dunia? Seperti apa kondisi Miley saat ini? Tak hanya kasus narkoba, kasus prostitusi artis online pun kembali menyeruak. Seperti apa nasib artis yang berinisial ST dan MA yang terjaring kasus prostitusi online? Benarkah alasan sepi job selama pandemi membuat ST dan MA tergiur mencari rezeki lewat jalan nista? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan menguak kelamnya dunia hitam narkoba dan prostitusi di kalangan artis. Hanya di Berita Artis Ternama Barista. Sosok Miley Cyrus mendadak jadi trending topik setelah diciduk oleh Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 21 November lalu. Ia diciduk di sebuah kamar hotel bersama seorang lelaki berinisial JF. Karena hasil tes urinnya positif, sedangkan teman laki-lakinya negatif, hanya Miley yang digiring ke hadapan wartawan saat press release digelar oleh kepolisian Senin lalu. Yang membuat hati netizen terenyuh, Yari sepanjang polisi menceritakan kronologi pencidukannya. Miley yang berdiri di belakang menangis sesenggukan. Kapan sih dia terakhir sejak kapan Pak Miley? Ya baru 3-4 kali beberapa bulan ini. Oh. Ya. Ya, kemarin di hotel, lalu ada di Bali dengan di Jakarta di beberapa tempat. Baru itu aja masa aku. Alasannya apa? Alasannya memakai apa dah? Kasihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman media, saya sangat meminta maaf untuk keluarga saya, mama, adik saya, dan keluarga besar saya, dan teman-teman yang saya rugikan. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kasih, dan Pak Gadi, Pak Boy, dan semua tim. Saya salah, saya memakai. Saya ada sedang pengaruh alkohol dan saya memakai barang itu. Saya salah banget. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Pokoknya jauhin narkoba. Terima kasih. Aduh, gue pengen nangis. Jadi pokoknya Miley itu nice banget. Kita nggak pernah tahu selama ini, soalnya kita lebih ke kalau pekerjaan baru kayak kita ketemu dan ngobrol gitu kan. Baru kemarin sih ya pas ada pekerjaan, pas hari Jumat kalau nggak salah. Pas hari Jumat itu kita ada podcast bareng Pak Basuki kan, Pak Basuki. Terus udah gitu Aya sih yang nemenin Miley waktu itu. Iya, Aya sih yang nemenin. Hari Jumat itu sih biasa aja sih, kayak nemenin dia biasanya, kita janjian, ketemuan biasa aja. Jadi dia tuh dari Bandung, terus janjian, biasanya aku yang deal-dealan, baru Aya yang nemenin di lapangan. Ya, biasanya kayak nemenin. Tapi sering banget kayak Aya nemenin di lapangan, emang Miley nggak ada apa-apa gitu ya. Iya. Anaknya fine-fine aja, kita juga kaget banget gitu. Tapi kemarin udah telepon-teleponan sih sama dia. Udah telepon-teleponan, terus ya dia sempet nangis gitu, kayak ya sedih banget. Dia nyesel, dia nggak nyangka sampai minta maaf sama aku kalau nanti ada kerjaan-kerjaan yang sempat tertunda apa gimana gitu, karena ada beberapa kerjaan yang akhirnya tercancel. Ya, tangis dan sesal tentu tak mengubah keadaan. Udah tahu langsung malamnya karena manajer aku tuh manajernya Miley juga, Mbak Sonya dari SRN Production. Jadi Mbak Sonya langsung nelfon aku, Miley lagi kena kasus.
Tapi ya aku udah wanti-wanti sih ngomong ke manajerku, aku udah bilang, Milen kasih tahu tuh teman-temannya kan nggak tahu ya di Bali kayak gimana, di Jakarta kayak gimana, coba diomongin. Tapi udah dari jauh hari, udah dari beberapa bulan yang lalu gitu. Nah tapi kan sebagai manajer waktu itu manajerku yang harus ngomong, kalau aku ngomong ke Milen kan ya mungkin nggak bakal didengerin kali ya. Sangat disayangkan sih apa yang aku ucapkan beberapa bulan yang lalu akhirnya kejadian gitu. Sorry nih, karena kan aku juga mantan pemakai dulu, jadi kelihatan sih waktu itu. Cuman ya saya nggak berani nego gitu. Karena zaman sekarang ini kadang kita mengingatkan sebagai teman itu untuk mengingat kebenaran di mata dia itu salah. Andai waktu bisa diputar ulang, Milen tak ingin menjadi pesakitan. Tapi itulah garis takdir yang harus dilalui keponakan Ashanty ini. Minggu lalu ia masih dielu-elukan sebagai model, selebgram, influencer, dan makeup artis yang menginspirasi banyak orang. Minggu ini ia dihujat habis-habisan. Publik seolah tak peduli alasan Milen mengonsumsi barang haram. Yang pasti, dengan barang bukti sabu seberat 0,36 gram, alat hisap atau bong, dan sebotol miras yang isinya tinggal setengah, Milen mendapat status baru, tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Kita mendapatkan informasi di salah satu hotel ada transaksi narkoba, lalu juga akan dibeli. Lalu kita melakukan penyelidikan dan mendapatkan satu kamar di salah satu hotel dan kita melakukan penggeledahan. Lalu kita mendapatkan beberapa barang bukti ini, Mas. Ada bom satu, lalu ada sabu 0,36 gram dengan minuman keras. Milen, udah ada yang jenguk belum, Milen? Sudah ada yang besok belum sih? Kabarnya gimana sekarang nih, Milen? Sudah. Sudah ada yang jenguk? Siapa kemana? Awas, Mas. Mama udah ada. Awas sebentar ya. Pengacaranya siapa sih, Milen? Lawyernya? Milen, gimana rasanya Milen ditetapkan di tahanan laki-laki Milen? Ya, maaf ya. Biar diperiksa lanjutan lagi ya, maaf ya. Udah ya. Saudara Milennya kan di BNNK itu kan tidak ada tempat ya untuk stay kamar seperti itu, cuman dikembalikan lagi ke sini mengingat kalau di sini kan ada tempatnya yang sel khusus itu. Jadi dititipkan di sinilah ceritanya. Sambil menunggu dari pihak keluarga untuk mendaftarkan saudara Milennya ini ke BNN Lido. Pertama-tama mungkin atas nama keluarga kita mau mengucapkan maaf atas terjadinya kegaduhan dengan adanya berita ini gitu. Hanya pesan aku sebagai keluarga, bagaimanapun dia adalah anak dari kakak, berarti dia keponakan aku. Pesanku adalah jaga diri baik-baik. Aku juga belum bisa menjudge di sini apa sebabnya, karena aku sudah 4 bulan di Bali. Setelah jadi tersangka, sosok Milen semakin terkenal. Ia menjadi selebriti Indonesia yang paling dicari di Google selama sepekan. Konten YouTube yang menguak kehidupan Milen juga banyak mendulang subscribe dan like dari penonton. Yang jarang diketahui netizen adalah hidup Milen saat ia belum dikenal sebagai selebgram yang glamor. Siapa sangka, meski tantenya Ashanty dan Liza Natalia adalah artis terkenal, ia tak mau menumpang hidup. Ibunda dan almarhum ayahnya menanamkan sikap mandiri dan integritas, pantang merugikan orang lain. Meski sempat tinggal di kontrakan sempit, Milen tak minder dan selalu optimistis. Milen, lu tadi ngomong posisi. Ya, Milen boleh merasa mandiri dan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi saat terpuruk ke jurang narkoba, saat raganya dibelenggu jeruji besi, ia baru sadar bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Ashanty yang sempat gerah dengan gaya hidup sang ponakan, kini tak bisa berpangku tangan. Kabarnya ia menjadi keluarga yang pertama kali menjenguk Milen di sel tahanan. Lantaran Rahma, ibunda Milen,
jatuh sakit akibat syok memikirkan nasib putranya. Kronologi Bagi Ashanty, Milen seolah menjadi ponakan kesayangan. Saat ia masih pacaran dengan musisi Anang Hermansyah, Milen sudah dikenalkan pada Aurel dan Azriel. Mereka sudah bersahabat sebelum ikatan pernikahan Ashanty Anang membuat mereka menjadi sepupu. Aurel pun tahu hal-hal paling sensitif dari Milen. Waktu dulu tuh, waktu pas bareng-bareng tuh ya Allah, dia tuh masih ya ampun. Tahu gue kan dulu, kan gue apa yang gue nggak tahu. Dia mau bikin kayak gini tuh jadinya segede gini sih. bukan, ini beda. Dan kamu nanti kalau tetap sholat, aku tetap sholat itu paling penting. Tetap ibadah. Tapi nggak pakai mukena kan? Enggak pakai sarung, kan aku suka ngepost. Kalau lagi sedih apa? Ibadah. Gitu. Tapi jangan lagi sedih doang lo sholat. Enggak, lagi keadaan apapun. Lalu bagaimana status hukum Milen setelah menjalani asesmen? Benarkah ia mengonsumsi barang haram untuk menghilangkan stres akibat bulian netizen? Gaya hidup bebas yang dijalani Miley Cyrus selama ini bisa jadi terkait dengan pekerjaannya di dunia model dan YouTube. Benarkah di balik keglamoran yang diperlihatkan Miley di media sosial, ia mengalami krisis percaya diri hingga tergiur mengonsumsi narkoba? Mengapa Miley lebih sering berada di Pulau Dewata Bali dan memilih tinggal terpisah dari orang tuanya? Seperti apa curahan hati keluarga besar Miley? Kasus narkoba artis semakin membuat miris. Pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada geliat industri hiburan membuat sejumlah selebriti yang menderita stres karena sepi job tergiur mencari pelarian ke kubangan narkoba. Sepanjang Januari hingga penghujung November ini, sedikitnya 12 artis tersandung kasus narkoba. Mereka adalah Lucinta Luna, Vitalia Sesha, Vanessa Angel, Reza Alatas, Tio Pakusadewo, Naufal Samudra, Roy Kiyoshi, Dwi Sasono, Catherine Wilson, Reza Artamevia, Anto J-Rox, Jaka Hidayat drummer BIP, dan yang teranyar selebgram Miley Cyrus yang merupakan ponakan Ashanty. Sebenarnya kalau hurt atau enggak itu aku udah nggak bisa merasakan, iya resiko aku juga gitu. Tapi aku udah nggak bisa merasakan hurt dari situ. Aku lebih baik ini, I don't care about anyone, kayak mau ngatain aku apa, I don't even care. Why you don't care? Because kalau aku care, akan masuk ke pikiran aku selama aku hidup, gitu. Jadi lebih baik aku tidak mempedulikan orang yang mengatakan aku seperti apa, even itu orang dekat lah, ibaratnya teman atau siapapun. Aku tidak akan memikirkan hal itu karena menurut aku toxic dari orang-orang itu tidak penting menurut aku. Beberapa artis sudah bebas, diantaranya Dwi Sasono dan Roy Kiyoshi. Sementara yang lain ada yang masih menjalani sidang, sedang direhab atau menjalani sisa hukuman seperti Vanessa Angel. Akan halnya Miley yang diciduk Sabtu 21 November lalu, Jumat kemarin baru saja menjalani asesmen di BNN Jakarta Utara. Meski hasil asesmen merekomendasikan Miley agar direhabilitasi, semalam, Miley masih menginap di tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Miley sendiri kemarin itu kan sudah kita limpahkan untuk di asesmen. Prosesnya itu sekitar 2 jaman. Nah, nanti terus istirahat. Ternyata kita mau kirim ke Lido harus swab dulu. Ya, keputusan rehabilitasi Miley di BNN Lido masih harus menunggu hasil tes swab Miley. Jika hasilnya non-reaktif, kabarnya Miley akan segera dipindahkan. Keluarga Miley termasuk Ashanty memang berharap Miley direhab
karena ia yakin sang ponakan hanya pemakai, bukan pengedar. Harapan Ashanty agar Milen direhab lantaran ia tahu benar kalau Milen tak sanggup tinggal berlama-lama di sel tahanan yang sempit. Meski sudah setahun tinggal di Bali, Milen selalu berkomunikasi dengan ibu, kakak, dan adiknya. Bisa jadi hal itulah yang membuat Rahma, ibunda Milen, kabarnya mengalami syok dan serangan jantung hingga harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Hanya saja keluarga Milen tertutup soal kasus narkoba yang menjerat selebgram bernama lengkap Muhammad Milendaru Prakato. Tak ada yang menyangka hidup Milen berakhir di balik jeruji besi. Pasalnya bulan lalu ia masih laris mengisi podcast sejumlah YouTuber ternama. Sosoknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi netizen yang super kepo. Tapi kalau gue lihat di beberapa konten ya, bukan cuma satu konten ya, kadang-kadang orang itu nge-treat kamu tuh kayak bukan manusia. Kayak kamu tuh boneka, kayak kamu tuh apa ya? Tameng robot. Iya, ondel-ondel apa gitu loh. Kayak ya udah giniin aja nih orang. Nih orang kan emang udah dia begitu. Siapa suruh dia begitu? Makanya udah biarin aja dia terima akibatnya. Makanya gue kadang-kadang mikir, itu perasaannya itu anak gimana ya? Nah itu yang sebenarnya gue kayak, dan lu selalu coba untuk kuat loh. Ini really dari hati aku ya. Tadi kan aku nggak ada mau mengeluarkan hal seperti ini karena aku mikirin aku tulang punggung gitu. Buat apa sih kayak mereka yang jelek-jelekin aku dan I have nothing gitu. Maksudnya I'm not rich. Aku nggak punya keluarga yang maksudnya banyak orang yang tahu aku bener-bener orang sana kayak, wow Milen orang kaya ya, dari keluarga yang berpendidikan dan kayak, of course berpendidikan iya. Tapi untuk lebih ke lainnya orang kan banyak yang nggak tahu. Jadi emang tekanan batin aku untuk seperti aku ini emang orang nggak dapat gitu, orang nggak pernah dapetin orang yang Milen dijat sama siapapun orang terdekatnya. Ibaratnya adalah siapapun lah, mau teman, mau siapapun. Tapi aku selalu bisa damain diri aku untuk bersama mereka gitu. Even kayak datanglah ke sini untuk berkumpul, ini sama contoh lah sama keluarga. Ya, I try to be nice. Tapi kan aku nggak mungkin sakit hati sama keluarga karena ujungnya kan keluarga juga bantu aku gitu. Berbeda dengan Lucinta Luna yang sempat ingin bunuh diri karena dihujat netizen, Milen dikenal sebagai pribadi yang tangguh. Ia juga punya prestasi membanggakan di dunia modeling dan menjadi influencer yang laris didapuk menjadi motivator. Waktu dari aku TK itu aku dapat piala selalu juara 2, juara 3 modeling fashion show waktu kecil. Tapi sebagai anak-anak kecil cowok gitu. Itu aku sampai dapat piala ada 8 piala lah di rumah. Perjuangan aku tuh sangat panjang banget ya, nggak gampang jadi seorang aku. Aku maksudnya sebenarnya banyak tekanan, banyak sedihnya juga, baik depresi, baik emosional yang aku nggak kontrol, banyak. Pokoknya ya namanya hidup lah ya, aku selalu jalanin dengan yang positif, ambil positifnya aja dan hikmah. Banyak orang yang sama seperti aku ya, tapi mereka tidak bisa menetapkan dirinya siapa. Kadang ada yang menjual diri, contoh seperti itu. Kadang ada yang jadi namanya jadi nggak bagus. Padahal kan sebenarnya kita, humanity kita sebenarnya baik gitu. Cuman orang-orang kan belum open mind, hanya menjudge karena by cover kayak, wah lo kayak gini nih, gue nggak bisa. Sebenarnya kalau lo tahu gue, pasti bisa. Milen itu dari seluruh transpuan yang aku kenal, Milen adalah yang paling baik, paling sopan, paling nggak macem-macem. Paling yang nggak mau namanya drama berantem, cari popularitas gitu-gitu, nggak sama sekali. Mudah-mudahan sih masalah ini cepat selesai, bisa dikasih jalan keluar yang terbaik lah buat Milen. Ya. Karena kan maksudnya ya kasihan ibu sama adik-adik juga. Tak hanya kasus narkoba, publik dan netizen juga miris dengan kasus prostitusi artis.
Siapakah artis berinisial ST dan MA yang terciduk tengah memberi layanan kencan pada pria hidung belang di Sunter, Jakarta Utara? Tak hanya kasus narkoba, publik juga dikejutkan dengan penangkapan artis berinisial ST dan MA lewat kasus prostitusi online. Siapakah artis ST dan MA yang terjaring kasus prostitusi online di Sunter, Jakarta Utara? Benarkah karena sepi job selama pandemi COVID-19, sejumlah artis rela mengais rezeki dari kantong pria hidung belang? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pandemi COVID-19 tak hanya membuat sejumlah artis stres karena sepi job hingga melarikan diri ke kubangan narkoba, tapi juga membuat sejumlah artis tergoda untuk meraup rezeki lewat jalan nista. Setelah Juli lalu, artis Hana Hanifa dan Fernita Syabila terjerat kasus prostitusi di Medan dan Lampung, November ini, jagat hiburan kembali dihebohkan oleh aksi asusila artis FTV berinisial ST dan selebgram berinisial SH alias MY. ST dan MY diamankan di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa 24 November lalu. Dari 2 muncikari yang diamankan di lobi hotel, polisi mendapatkan informasi tentang transaksi dan tarif ST dan MY untuk kencan bareng dengan seorang laki-laki hidung belang. Tim Polres Metro Jakarta Utara langsung menuju kamar hotel yang ditunjukkan sang muncikari. Benar saja, ST dan MY serta laki-laki hidung belang itu tak berkutik ketika digerebek saat melakukan perbuatan asusila. Polsek Tanjung Priuk melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga telah melakukan perdagangan terhadap orang atau manusia. Yang bersangkutan 2 orang berada di lobi salah satu hotel di daerah Sunter. Dengan adanya barang bukti dari percakapan yang ada di handphone, kemudian dengan adanya sejumlah uang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang mucikari ini, kemudian Opsnal Polsek Tanjung Priok melakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel. Dan di sana dijumpai ada 2 orang wanita dan 1 orang pria sebagai konsumennya yang sedang melakukan kegiatan asusila. Dengan saksi-saksinya, yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Inisial ST alias M adalah artis selebgram atau bintang iklan. Sedangkan SH alias MY pemeran utama salah satu film layar lebar. Press release yang dilakukan kepolisian membuat selebgram Marita Angel merasa lega. Sebelumnya ia geram lantaran polisi sempat menyebut inisial selebgram yang terciduk adalah MA, bukan SH alias MY. Tak ayal sejumlah netizen sempat menyerbu Instagram Marita Angel karena mereka berpikir MA adalah dirinya. Tapi setelah Polres Metro Jakarta Utara seolah meralat inisial selebgram yang terciduk, Marita baru bisa tenang. Dan di IG itu rame banget, ternyata itu udah keluar berita inisial MA dan saya juga kurang tahu siapa sebenarnya yang membuat statement kalau MA itu saya, dan tiba-tiba banyak media yang udah memberitakan MA Marita Angel dan foto saya pun keluar. Kaget ya Mbak ya, pasti kaget. Terus buka kolom komentar, buka DM, banyak banget mention
isinya cuma hujatan semua. Yang ada yang sampai ngehujat sampai bener-bener parah. Terkait MY dan ST, semalam polisi sudah membebaskan keduanya karena status mereka hanya sebagai saksi korban yang dieksploitasi oleh sang muncikari. Dua muncikari yang berstatus suami istri itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi. Tersangka mucikari ini berinisial AR umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri. Saudara AR, terkait kegiatan sampai hari ini, selama ini Anda sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai penyalur, Pak. Penyalur, Pak. Penyalur. Sebagai penyalur. Kemudian bagaimana atau dari pemesan itu yang belakangan ini yang diminta statusnya apa? Artis. Rekan-rekan sekalian, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dari jasa prostitusi ST dan MY, dua muncikari mendapatkan keuntungan 5 juta rupiah. Sedangkan artis dan selebgram yang memberikan layanan kencan pada laki-laki hidung belang hanya mendapatkan masing-masing 30 juta rupiah. Keuntungan yang besar itu diduga membuat bisnis prostitusi artis masih menjadi lahan empuk bagi sejumlah muncikari. Dalam kegiatan ini, kedua orang wanita itu sudah menerima DP sebesar 60 juta rupiah. Dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dilunasi 50 juta. Kemudian dari hasil penyalur, keuntungan setiap kegiatan penyaluran berapa per orang? Nggak nentu, Pak, tapi bisa diperkirakan 2-5 juta, bahkan lebih. Di jagat hiburan, kasus artis nyambi sebagai kupu-kupu malam memang bukan hal baru. 7 tahun lalu, artis Amel Alfi diciduk di sebuah hotel di Jakarta saat hendak memberikan layanan kencan pada petugas polisi yang menyamar sebagai laki-laki hidung belang. Amel juga dibebaskan dan hanya ditetapkan sebagai saksi. Meski begitu, keterangan Robi Abbas, muncikari Amel Alfi, membuat sejumlah artis ikut dipanggil polisi, seperti Sinta Bahir dan Tias Mirasih. Di mata pengamat industri hiburan, prostitusi artis sudah menggeliat diam-diam jauh sebelum heboh pencidukan Amel Alfi. Namun benarkah artis yang rela nyambi sebagai kupu-kupu malam kebanyakan adalah artis kelas C ke bawah? Ya, tapi ini kan gini ya, ini kan seperti pengulangan dari kasus sebelumnya ya. Iya. Gitu. Iya, lagi-lagi harus saya katakan bahwa yang lagi-lagi ketangkep itu adalah selebritas dari kalangan C, artis dalam tanda kutip, yang ketangkep ya ujung-ujungnya lagi pasti jadi saksi kan. Jadi kalau melihat dari sekian banyak peristiwa gitu, dari beberapa kasus, tiap bulan selalu ada deh kayaknya yang ketangkep gitu kan. Itu karena ketangkep, padahal kalau nggak ketangkep pasti setiap hari juga kejadian gitu kan. Ya ini sih bukan fenomena langka atau peristiwa langka atau kejadian langka, ya ini mah apa ya, setiap hari pasti terjadi gitu. Sejumlah nama artis terkenal juga sempat berurusan dengan kasus prostitusi setelah era Amel Alfi berlalu. Tapi yang paling menghebohkan memang kasus Vanessa Angel yang diciduk Januari 2019 silam. Vanessa diamankan di sebuah hotel di Surabaya bersama laki-laki hidung belang yang membukingnya. Meski cuma dijadikan saksi dalam kasus prostitusi itu, Vanessa tak bisa menghindar dari jerat hukum lantaran ia divonis bersalah ikut menyebarkan konten asusila untuk mempromosikan dirinya sebagai pelaku prostitusi berbanderol 80 juta. Jadi persepsi orang luar ngelihat artis itu, wow, dia pasti sempurna, nggak punya cacat, nggak seperti
wanita yang dia lihat selama ini di rumahnya gitu. Lalu kemudian rasa penasaran. Nah, yang dijual kan dua itu, persepsi dan rasa penasaran. Makanya kalau kita lihat setiap artis yang tertangkap karena kasus prostitusi, coba lihat riwayat dia di media sosial. Itu pasti penuh dengan foto-foto yang tadi. Lalu kemudian tadi memberikan rasa penasaran. Karena tren ini terjadi, bahwa tadi ya kita sepakat logikanya ada si A orang biasa dan si B artis, dua perempuan ini kalau kita naikin ke media sosial lalu kita jual dengan harga yang sama, maka si B yang laku karena dia artis. Nah, ketika sepi job gara-gara COVID-19, siapa artis yang nggak sepi job sekarang? Ya semuanya sepi job. Tapi menurut saya, sorry to say, itu berkaitan dengan pendidikan dan akhlak.